Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat dengan judul Bunga di Batu Karang. Cerita silat fiksi ini berlatar belakang Kemelut Kasunanan Surakarta. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar penggemar BDBK semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Bunga di Batu Karang. Episode 9 Bab 7. Rudira menarik nafasnya yang terasa semakin sendat. Kenapa kau yang mengucapkan terima kasih? Ki Dipanala tidak menyahut. Sejenak mereka pun telah sampai ke pintu samping. Dengan hati-hati Ki Dipanala turun dari kudanya lebih dahulu, baru kemudian ia mengangkat tubuh Raden Rudira yang semakin lemah. Buka pintu itu, berkata Ki Dipanala terhadap seorang pelayan yang menjadi termangu-mangu. Pelayan itu pun kemudian dengan gugup membuka pintu samping kemudian mengikuti Ki Dipanala masuk ke dalam dan membaringkan Raden Rudira di pembaringannya. Panggil seorang tabib yang sering merawat Pangeran Ranakusuma, berkata Ki Dipanala kepada beberapa orang pelayan dengan berkerumun di luar pintu, cepat. Para pelayan itu termangu-mangu, namun kemudian salah seorang meloncat ke punggung kuda yang baru saja dipergunakan oleh Ki Dipanala bersama Raden Rudira. Ketika diregol halaman para penjaga menghentikannya, pelayan itu hanya berteriak sambil berpacu, aku harus segera memanggil seorang dukun yang paling pandai di Surakarta. Pada itu, di dalam biliknya Raden Rudira berbaring dengan lemahnya. Ketika Dipanala meneteskan air di mulutnya, Rudira menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih, desisnya. Sebentar lagi tabib itu akan datang, desis Ki Dipanala. Raden Rudira mengangguk kecil. Dari sela-sela bibirnya terdengar ia bertanya, apakah ayahanda belum datang? Ki Dipanala tidak dapat menjawab. Ketika ia berpaling kepada pelayan yang ada di belakangnya, maka pelayan itulah yang menjawab, belum Raden. Ayahanda dan ibunda masih belum pulang. Persetan dengan ibunda, tiba-tiba saja Raden Rudira menggeram. Wajahnya yang pucat itu menegang sejenak. Namun ia tidak dapat bangkit dari pembaringannya. Pelayan yang mendengarnya menjadi heran. Kenapa tiba-tiba saja Raden Rudira nampaknya marah kepada ibundanya, Raden Ayu Galihwarit. Paman Dipanala, desis Rudira kemudian, apakah paman dapat memerintahkan seseorang menyusul ayahanda di istana? Aku ingin segera bertemu dan mengatakan sesuatu sebelum aku mati. Tidak, Raden tidak akan mati. Raden akan sembuh karena sebentar lagi tabib itu akan datang. Panggillah ayahanda, desisnya. Dipanala menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, baiklah Raden. Dipanala pun kemudian memerintahkan salah seorang abdi untuk pergi menyusul Pangeran Ranakusuma ke istana Kangjeng Susuhunan. Hati-hati Satua. Sampaikan persoalannya dengan sebaik-baiknya. Jangan mengejutkan Pangeran Ranakusuma dan jangan membuatnya menjadi bingung, pesan Ki Dipanala kepada abdi yang akan menyusul Pangeran Ranakusuma itu. Pada itu, di luar, kawan-kawan Mandra sedang merubung mayat orang bertubuh raksasa itu. Mereka ragu-ragu untuk mengambil mayat itu dari atas punggung kuda. Namun salah seorang dari mereka berkata, marilah kita bawa masuk ke dalam bilik belakang. Tetapi, apakah dengan demikian kami tidak berbuat kesalahan? Mereka menjadi ragu-ragu sejenak, lalu, kita bertanya dahulu kepada Ki Dipanala yang membawanya pulang. Masuklah, dan bertanyalah kepadanya. Ia berada di dalam bilik Raden Rudira. Mereka menjadi ragu-ragu sejenak. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang sebenarnya sudah terjadi.
Kawan-kawan Mandra itu pun menganggap bahwa Raden Rudira dan Mandra adalah orang yang sangat membenci Ki Dipanala meskipun mereka tidak tahu sebabnya. Dan kini mereka melihat justru Ki Dipanala membawa Raden Rudira yang parah dan mayat Mandra. Pada umumnya mereka mempunyai dugaan yang sama. Ki Dipanala telah membunuh Mandra dan melukai Raden Rudira. Tetapi mereka masih juga menyaksikannya. Apakah mungkin Ki Dipanala melawan kedua orang itu sekaligus? Ki Dipanala mampu berkelahi melawan beberapa orang perampok sekaligus, desis salah seorang dari mereka. Kawan-kawan Mandra yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, memang mungkin sekali Ki Dipanala telah membunuhnya meskipun barangkali ia berbuat curang. Kemudian melukai Raden Rudira sekaligus. Jika demikian, buat apa Dipanala membawa mereka kemari? Kenapa keduanya tidak ditinggalkan saja dimanapun juga? Dimanapun juga akibatnya tidak berbeda. Raden Rudira itu masih dapat menyebut namanya. Tentu ia akan dibunuhnya sama sekali. Kawan-kawan tidak menyahut. Keraguan-raguan yang tajam telah mencengkam hati mereka. Sementara itu, seorang pelayan melangkah keluar dari pintu samping. Kemudian pelayan itu pun menemui kawan-kawan Mandra yang sedang berkerumun. Sebelum pelayan itu mengatakan sesuatu, kawan-kawan Mandra itu pun telah mendahului bertanya, apakah yang sebelumnya telah terjadi? Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak seorang pun yang tahu. Raden Rudira masih sangat lemah. Ia tidak mau berbicara tentang apapun juga, selain minta agar Pangeran Ranakusuma dijemput. Lalu, bagaimana dengan mayat Mandra ini? Bertanya salah seorang kawannya. Menurut Ki Dipanala, kita dimintanya untuk mengangkat mayat itu dan membawanya ke dalam bilik di ruang belakang. Kenapa Dipanala, bukan Raden Rudira? Raden Rudira hampir tidak sadar. Persetan dengan Dipanala. Apakah bukan Dipanala yang telah berkhianat? Kami tidak tahu. Kami menunggu perintahnya. Tetapi Raden Rudira tidak berkata apapun juga. Bahkan seakan-akan ia hanya mau berbicara dengan Ki Dipanala saja. Aneh, salah seorang berdesis. Namun tiba-tiba katanya, cepat masuklah. Awasi Dipanala itu. Mungkin dengan diam-diam ia berusaha membunuh Raden Rudira yang luka itu untuk menghilangkan jejak kejahatan dan pengkhianatannya. Abdi itu menjadi termangu-mangu. Namun kemudian katanya, baiklah. Aku akan menungguinya. Ketika pelayan itu masuk kembali ke dalam, maka kawan-kawan Mandra pun mengangkat mayat itu dan membawanya ke belakang. Jika benar Dipanala telah membunuhnya, maka ia pasti akan mendapat hukuman yang setimpal. Sebenarnya seisi istana ini sudah membencinya. Tetapi aku tidak tahu, bahwa hanya karena kebaikan hati sajalah maka Pangeran Ranakusuma dan Raden Ayu Galihwarit tidak mengusirnya. Aku ingin, Dipanala itu diserahkan kepadaku. Kepada kita. Ya, kepada kita. Kita akan mencincangnya sampai lumat. Tidak dicincang. Tetapi kita akan menghukum Picis. Ya, hukum Picis. Kita harus mendapatkan jeruk dan garam. Disapu dengan rotan. Jika punggungnya sudah babak belur, kita mandikan orang itu dengan air jeruk dan garam. Itu lebih baik dari hukum Picis. Dengan hukuman Picis ia akan segera mati karena darah yang meleleh. Tetapi dengan hukuman cambuk dengan rotan, kita akan dapat memeliharanya untuk 4 atau 5 hari. Semuanya terserah kepada Pangeran Ranakusuma, berkata salah seorang dari mereka. Kawan-kawan pun kemudian terdiam. Mereka duduk mengelilingi mayat Mandra yang terbujur di atas pembaringan bambu yang besar. Luka Mandra adalah luka yang mematikan, desis salah seorang dari mereka, justru di punggung. Tentu suatu kecurangan. Jika Ki Dipanala itu berhadapan muka, maka ia tidak akan dapat membunuhnya. Mandra adalah orang yang luar biasa. Yang lain mengangguk-angguk, namun tampaklah wajah di dalam bilik itu dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab.
Kenapa Mandra mati dengan luka di punggungnya? Dalam pada itu, keadaan Raden Rudira menjadi semakin gawat. Meskipun Ki Dipanala sudah berusaha menahan darah yang keluar dari luka di lengannya, namun Rudira sudah benar-benar lemah. Punggungnya rasa-rasanya telah patah ketika ia terpelanting dari kudanya dan jatuh di jalan yang keras. Kecepatan lari kudanya telah menambah lukanya semakin parah. Dengan gelisah Ki Dipanala menunggu anak muda yang terbujur diam itu. Sekali-sekali terdengar rang tertahan. Namun yang mendengarnya seakan-akan ikut merasakan betapa sakit luka-lukanya. Beberapa orang ikut menungguinya. Beberapa di antara mereka pun menaruh curiga kepada Ki Dipanala. Apalagi Abdi yang baru saja berbicara dengan kawan-kawan Mandra. Ia berada di paling depan sambil mengawasi Ki Dipanala dengan tanpa berkedip. Ki Dipanala pun merasa betapa sorot mata orang-orang di sekelilingnya itu bagaikan menusuk jantung, namun ia masih tetap di tempatnya. Ia hanya mengharap agar Raden Rudira masih tetap sadar sehingga ia akan dapat mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Karena itu, maka dengan tekun Ki Dipanala melayaninya. Menitikkan air setetes demi setetes, dan membasahi dahi anak muda yang mulai menjadi panas itu. Dengan gelisah orang-orang di dalam bilik dan yang berkerumun di luar pintu itu menunggu kedatangan seseorang yang akan dapat menyelamatkan Raden Rudira yang nampaknya menjadi semakin parah. Jika Raden Rudira itu tidak tertolong lagi, maka tidak akan ada keterangan yang dapat dipercaya. Bersambung episode 9 bab 8. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.